Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini kita akan membuat review mengenai mobil Suzuki Ignis yang tipe GX Matic warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki Ignis. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silakan bisa menghubungi Mas Supri. Beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Nah, inilah mobil Suzuki Ignis yang kita review. Pertama, kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,69 meter dengan tingginya 1,595 meter. Lalu untuk panjang, mobil Suzuki Ignis ini memiliki panjang 3,7 meter. Artinya bagi Anda yang berencana untuk membuat garasi untuk mobil Suzuki Ignis ini, idealnya garasinya berukuran 4,5 x 2,5 meter. Lanjut ke bagian depan, di sini untuk tampilan grillnya ada aksen warna chrome. Di bagian tengah seperti biasa ada logo Suzuki warna chrome, kemudian sampingnya ini warna hitam, serta ada list model U berwarna chrome juga. Untuk model lampunya juga unik, di sini model lampunya model U. Untuk lampu utama menggunakan lampu jenis proyektor, kemudian di sini terdapat LED model U menyesuaikan dengan tampilan grill depan, dan di ujung terdapat lampu sen. Untuk di bagian bawah terdapat fog lamp dengan covernya di sini berwarna hitam. Lalu lanjut ke bagian underguard. Untuk underguardnya di sini berwarna silver. Secara desain memang tampilan mobil Suzuki Ignis ini memang cukup menarik. Mobil ini sangat cocok bagi Anda yang berjiwa muda. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Kita mulai dari bagian samping depan. Di sini untuk bagian sisi samping sudah dilengkapi dengan aksen warna hitam. Ini fungsinya lebih ke estetika. Kemudian untuk bagian bawah, di sini untuk velgnya full berwarna hitam. Velgnya ini memiliki 4 baut dengan ukuran 15 inci. Nah, untuk profil ban yang digunakan menggunakan ban merek Bridgestone, serta ukurannya menggunakan ukuran 175/65 R15. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis Sakram. Dari bagian depan, kita lanjutkan lagi ke bagian sampingnya. Nah, kita lihat untuk tampilan pintu. Di sini untuk pintunya bagian listnya menggunakan warna hitam. List bagian atas di sini berwarna hitam, kemudian untuk pilar B-nya juga sama, di sini sudah berwarna hitam. Lalu untuk bagian bawah juga full blackout warna hitam. Untuk handle pintunya di sini menggunakan model tarik sewarna body, dilengkapi dengan tombol glass di bagian ujung, serta untuk spion menggunakan cover sewarna body berwarna putih, dilengkapi dengan lampu sen di bagian ujung. Lalu untuk bagian atas, Suzuki Ignis ini juga sudah dilengkapi dengan roof rail. Roof railnya di sini berwarna silver. Nah, ini adalah tampilan mobil Suzuki Ignis jika dilihat dari bagian samping. Secara desain memang sangat stylish dan modern. Secara konsep, mobil ini sebenarnya merupakan crossover kombinasi antara city car. Nah, di sini untuk bagian sampingnya dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya juga model slim. Kalau yang warna putih ini kesannya lebih menarik karena kesan over fendernya lebih tegas. Nah, di sini untuk tangki BBM terletak di sebelah kiri, memiliki kapasitas 32 liter. Lalu untuk bagian ban belakang di sini menggunakan rem jenis standar. Oh iya, untuk suspensi, bagian belakang ini menggunakan suspensi jenis torsion beam. Kalau yang depan tadi menggunakan jenis MacPherson. Nah, dari bagian samping sekarang kita lanjutkan ke bagian belakang. Ini adalah tampilan belakang mobil Suzuki Ignis. Kita lihat secara lebih dekat. Untuk bagian atas di sini antenanya menggunakan antena model shortwall. Lalu untuk bagian belakang, untuk mobil ini memang belum dilengkapi dengan roof spoiler, masih polos. Kaca belakangnya tapi di sini sudah dilengkapi dengan rear view fogger. Lalu ada wiper belakang di bagian tengah. Dan untuk bagian backdoor di sini tailgate-nya sewarna body berwarna putih. Ada logo Suzuki berwarna chrome di bagian tengah. Lalu untuk lampunya di sini menggunakan lampu jenis bolam. Ini untuk lampu remnya menggunakan lampu jenis standar. Kemudian bawahnya ada lampu sen juga sama. Untuk bagian bawah reflektor, dan untuk lampu mundur juga sama menggunakan lampu jenis bolam. Di bagian bawah masih ada reflektor model horizontal. Untuk reflektornya ini semi kotak. Dan untuk fitur keselamatan tambahan, bagian belakang sudah dilengkapi dengan sensor parkir sewarna body. Jumlahnya ada 1, kemudian 2 di bagian tengah, kemudian di ujung belakang kanan juga ada. Nah, di sini untuk bagian belakangnya untuk kamera mundurnya belum. Lanjut lagi. Untuk bagian sini tadi ada logo Suzuki, kemudian ada emblem Ignis. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior. Memang agak susah membedakan antara tipe GX dan tipe GL, tapi salah satu cara paling mudah adalah dengan melihat kode produksinya. Di sini bisa kita lihat untuk kode produksinya ini warna putih, tipenya tipe GX.
karena memang untuk bagian belakangnya belum ada emblem GX-nya. Kita lanjutkan untuk si pengemudi. Di sini handle pintu model tarik dilengkapi dengan tombol keyless dan juga slot kunci manual. Lalu untuk tampilan door trim, di sini door trimnya kombinasi antara warna hitam dan warna putih, memang terlihat sangat unik. Untuk mobil Suzuki Ignis ini memang menyasar segmen yang lebih ke stylish. Nah, di sini untuk bagian atasnya menggunakan bahan plastik berwarna hitam. Untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna chrome. Kemudian untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Kita nyalakan lampu dulu. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan efek treble. Lalu untuk bagian tengah di sini ada pengaturan spion elektrik. Di belakangnya ada tombol untuk tombol folding atau pelipatan spion. Lalu ini untuk window lock pengunci jendela, sampingnya untuk central lock untuk pintu, dan untuk power window sudah auto seat driver. Untuk bagian tengahnya di sini warna putih, serta di sini ada hand grip. Ini bukan laci karena untuk bagian tengahnya berlubang. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawah terdapat satu buah cup bottle holder serta ada laci penyimpanan tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian door trim. Kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya juga sama, kombinasi antara warna hitam dan warna putih. Kita lanjutkan untuk bagian atas. Di sini terdapat aksen karbon pada bagian kisi AC-nya. Untuk isi AC-nya model 360 derajat. Lalu listnya berwarna chrome. Untuk bagian samping di sini ada tombol untuk pengaturan MID. Ini pengaturan kecerahan MID-nya. Untuk bagian bawah, nah di sini untuk menyalakan mesin sudah menggunakan tombol start stop engine karena memang sudah keyless. Ini kosong. Ini tombol untuk sensor parkir. Lalu ini untuk pengaturan ketinggian lampu. Di bawahnya di sini kosong. Lalu untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic, dan ini untuk lokasi tuas tangki BBM. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Nah, di sini untuk cluster meternya sebelah kiri ada indikator RPM, lalu sebelah tengah di sini ada speedometer, dan di bagian kanan ada MID. Untuk setir ada logo Suzuki di bagian tengah, kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Di sebelah kiri ada pengaturan head unit, ini pengganti channel, lalu ini untuk volume, ini untuk mute. Lalu di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan tombol untuk angkat tutup telepon atau Bluetooth handsfree. Di sebelah kiri ada tuas untuk pengaturan wiper, dan untuk sebelah kanan di sini tuas untuk pengaturan lampu. Nah, untuk posisi setirnya sendiri di sini bisa diatur. Jadi tinggal kita turunkan tuasnya ke bawah. Nah, di sini bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun sehingga memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk penguncinya kembali tinggal tarik ke atas. Lanjut ke bagian tengah. Di sini untuk bagian tengah terdapat head unit. Untuk head unit touchscreen ini hanya ada di tipe GX. Sampingnya ada kisi AC, kemudian untuk bagian bawahnya ada tombol hazard. Lalu untuk pengaturan AC-nya di sini sudah model digital, tapi tampilannya menarik karena memang tampilan AC-nya seperti speaker. Untuk sebelah kiri ini ada pengatur suhu AC, ada penghangat juga. Lalu untuk sebelah kanan di sini untuk pengaturan kecepatan kipas. Di bawahnya ada beberapa tombol, mulai dari ini untuk air circulator, kemudian ini untuk menyalakan AC, ini untuk mematikan AC. Untuk AC-nya juga sudah ada fitur auto, ini untuk defogger depan, kemudian sebelahnya untuk defogger belakang. Lalu ini untuk pengaturan arah hembusan dilengkapi dengan defogger juga. Untuk bagian bawah di sini ada 2 buah power outlet. Ini 1 buah power outlet. Kemudian kalau yang tengahnya ini kosong. Dengan sebelah kanan di sini slot USB dan juga slot aux. Lalu di bawah ada laci penyimpanan tambahan dan juga dilengkapi dengan 2 buah cup bottle holder. Serta untuk transmisi yang digunakan di sini menggunakan transmisi jenis matic. Untuk maticnya ini AMT, jadi bisa semi manual atau semi matic. Nah, kalau mau manual atau matic tinggal digeser ke kanan kiri ini. Jadi ini tidak perlu pedal shift karena bisa langsung dinetralkan. Lanjut lagi, untuk bagian belakang terdapat handrem model mechanical, serta di belakang ada 1 buah cup bottle holder. Dari bagian tengah kita lanjut ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan airbag. Lalu di bawahnya di sini ada laci penyimpanan tambahan, kemudian di ujung ada kisi AC. Untuk laci atasnya terbuka, kemudian untuk bagian bawah ada aksen warna putih. Ini untuk bagian glove box. Kemudian lanjut untuk samping, tampilan door trim sampingnya kurang lebih sama seperti pintu utama, aksen warna hitam dan warna putih. Di bagian atas terdapat assist grip model retract. Kemudian untuk sun visornya di sini dilengkapi dengan vanity mirror. Untuk cerminnya di sini terbuka. Kemudian untuk bagian tengah terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini standar. Kemudian untuk spion tengahnya di sini sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau. Dan untuk sun visor sisi pengemudi di sini dilengkapi dengan tiket holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Untuk bagian sebelah kanan di sini polos.
Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Suzuki Ignis tipe GX-Matic warna putih. Dari baris pertama, sekarang kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini untuk baris kedua seperti biasa kita mulai dari tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini kombinasi warna hitam dan warna putih seperti di bagian baris pertama. Di ujung sudah dilengkapi dengan speaker utama, lalu ada satu buah cup bottle holder. Dari bagian door trim kita lanjut ke bagian interior. Nah, di sini untuk interiornya bagian atasnya berwarna krem, untuk bagian bawah warna hitam. Di ujung sudah dilengkapi dengan assist grip motor retract. Lalu untuk bagian tengah ini terdapat dua buah headrest. Untuk posisi joknya seperti mobil city car lainnya, modelnya model fix. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi di sini saya tingginya 170 cm. Untuk posisi duduknya bisa kita lihat, untuk ukuran dewasa normal masih memadai. Kemudian di belakang sini juga masih ada laci penyimpanan tambahan. Di sini ada satu buah cup bottle holder. Serta kalau untuk lebar sebenarnya ini idealnya untuk 2 orang, tapi kalaupun 3 orang sebaiknya yang tengah untuk anak-anak karena memang konsepnya city car. Kemudian untuk posisi duduknya fix. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris kedua mobil Suzuki Ignis tipe GX-Matic warna putih ini. Dari bagian baris kedua kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, dengan dimensinya yang tidak terlalu besar ini, mobil ini sangat enak untuk digunakan di jalur-jalur perkotaan. Yang menarik di sini untuk ukuran bagasinya juga masih sangat memadai. Jadi ini bisa digunakan untuk memuat banyak koper. Selain itu di bagian atasnya di sini juga sudah dilengkapi dengan separator. Jadi kalau misalnya mau menaruh barang bawaan di bagian atasnya masih bisa. Nah, untuk posisi duduk di baris ketiga tadi juga mode pengaturan pelipatannya model 60-40. Jadi kalau barang bawaannya agak panjang, salah satu bisa dilipat. Di bagian bagasi ini juga sudah dilengkapi dengan lampu kabin, serta untuk lokasi ban serepnya ada di bagian bawah sini. Nah, di sini untuk ban serepnya menggunakan velg jenis standar berwarna hitam. Untuk ukurannya sama persis. Karena ini merupakan mobil 2 baris, jadi untuk akses ban serepnya cenderung mudah karena berada di dalam. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Suzuki Ignis ini. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Nah, sebagai informasi, untuk mobil Suzuki Ignis ini memiliki 2 jenis, jadi ada jenis GL dan juga jenis GX. Untuk yang tipe GX ini merupakan tipe yang tertinggi. Nah, untuk pilihan transmisinya juga ada 2, ada yang manual murni dan juga ada yang matic. Tapi saya revisi, tadi saya bilang AMT, yang benar untuk transmisi maticnya ini jenis AGS. Jadi bisa digunakan untuk semi matic juga, atau mungkin lebih mirip seperti Triptonic. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Di sini untuk bahan material yang digunakan juga cukup bagus. Untuk kap mesinnya ini cukup tebal. Nah, di sini untuk bagian bawah kap mesinnya juga sudah dicat warna putih, sangat rapi berwarna putih. Dilengkapi juga dengan peredam di bagian bawahnya. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi efek kebisingan yang masuk ke bagian kabin serta mengurangi efek panas di bagian atas kap. Untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin dengan kode K12M. Nah, mesin ini memiliki 4 silinder dengan 16 katup. Untuk kapasitasnya memiliki kapasitas 1200 cc. Serta untuk tenaga yang mampu dihasilkan maksimal mencapai di angka 83 PS pada 6000 rpm, dan untuk torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 113 Nm pada rpm 4200. Untuk fitur keselamatannya juga cukup lengkap karena sistem pengeremannya sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS dan EBD. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Suzuki Ignis tipe GX-Matic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki Ignis. Nah, untuk informasi seputar unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Supri, beliau adalah marketing untuk mobil Suzuki wilayah Solo. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki Ignis semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Chomsky. Ia akan berikan informasi terbaru mengenai pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.